Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Juliandari, NIM 20042251. Pada video kali ini, saya akan membahas materi administrasi pembangunan tentang kajian tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai dengan harapan, maka diperlukan langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun. Rakyat sering tidak termotivasi untuk memperbaiki mutu hidupnya. Padahal, konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat diubah, dalam arti peningkatannya. Para elit administratif di lingkungan pemerintahan melalui kerjasama dengan berbagai kelompok elit lainnya, terutama elit politik, elit dunia usaha, dan elit pembentuk opini di masyarakat, bertanggung jawab untuk mengubah persepsi tersebut dan menekankan bahwa untuk keberhasilannya terletak pada penumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. Langkah kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan pengambilan keputusan politik sangat diperlukan. Bukan saja karena perumusan dan pengambilan keputusan politik tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaannya, akan tetapi juga karena berbagai pertimbangan lainnya, seperti pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Yang kedua, hanya pemerintahlah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Yang ketiga, pada akhirnya, pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara, yaitu rakyat. Langkah ketiga yaitu peletakan dasar hukum. Langkah ini sangat penting, baik untuk kepentingan pemerintah sendiri maupun dalam melibatkan komponen masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pemerintah, diperlukan dasar hukum untuk 1. Menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Kedua, peruntukan lahan. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing. Yang keempat, berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yang kesemuanya bahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. Tergantung pada tingkatannya, peraturan perundang-undangan tersebut ada yang harus dirumuskan dan ditentukan oleh lembaga legislatif di mana diperlukan kerjasama yang erat. Akan tetapi, tidak sedikit di antaranya bersifat pengaturan pelaksanaan dan mempunyai kekuatan hukum apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintahan sendiri. Yang keempat yaitu perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketetapan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT, yang dalam praktik berarti bahwa para pemain kunci memahami benar kekuatan yang dimiliki oleh negara, mengenali kelemahan yang mungkin ada, mampu memanfaatkan peluang, dan siap menghadapi ancaman, baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu rencana pembangunan nasional pada umumnya bersifat indikatif. Langkah kelima, penentuan dan perumusan program kerja. Sebagai rincian rencana, penyusunan program kerja memang dapat dikatakan krusial. Akan tetapi, maknanya yang lebih mendalam adalah bahwa penyusunan program kerja juga merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi, sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respons, skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, serta alokasi dana dan daya makin cepat. Singkatnya, memungkinkan pelaksanaan rencana secara efisien dan efektif. Langkah keenam yaitu penentuan proyek-proyek pembangunan. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan pada umumnya mengandung unsur-unsur yaitu bentuknya, lokasinya,
daya yang dialokasikan, satuan kerja penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatannya. Penentuan proyek pembangunan mutlak perlu mendapat perhatian karena 3 pembangunan utama. Pertama, menurut pengamat dan penelitian banyak pihak, sering terdapat kecenderungan birokrasi pemerintahan untuk memproyekkan sesuatu kegiatan yang sesungguhnya merupakan kegiatan rutin. Kecenderungan demikian sering timbul karena penghasilan para pelaksanaannya bertambah dengan adanya honorarium penanganan proyek. Kedua, berbagai proyek pembangunan dilaksanakan sendiri oleh pemerintah dengan berbagai alasan dan argumentasinya. Ketiga, tidak sedikit proyek pembangunan yang diserahkan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Langkah ketujuh, implementasi rencana dan program kerja. Bukanlah hal yang mustahil bahwa misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan sedemikian rupa, sehingga secara teoritis tepat, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensinya, efektivitas, dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui, dipahami, dan terima oleh para pelaksana, karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen dikenal dengan istilah self-monitoring, suatu hal yang sangat penting dalam rangka pemberdayaan para pelaksana. Langkah ke-8. Pentingnya sistem penilaian. Seperti diketahui, penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil nyatanya dicapai. Langkah ke-9. Pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi, termasuk administrasi pembangunan, merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah, pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa suatu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja, maupun kegiatan-kegiatan operasional. Baik, sekian video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.